Ya, selamat siang, selamat hari Minggu dalam suasana sehat dan bahagia selalu. Dalam kesempatan ini, Minggu 4 Oktober, kita berjumpa di webinar dalam tajuk Siasat Mudik di Saat Pandemik. Ini sangat menarik sekali dengan kondisi saat ini. Tentunya kita sudah merasakan 6 bulan lebih merasakan betapa dahsyatnya kekuatan corona ini yang sudah menghantui sendi-sendi kehidupan kita ini. Untuk itu, sebelum kita mulai acara, kita sudah mengundang beberapa narasumber untuk mengisi masukan-masukan maupun kemudian semacam pembelajaran dari para narasumber ini. Ada narasumber satu yaitu Muhammad Alfian. Beliau ini adalah pelaku usaha transportasi, mempunyai rental yang begitu banyak. Apakah keluhannya nanti bagaimana, nanti akan diutarakan. Kemudian ada narasumber satu lagi yaitu Danang Ihwan. Beliau ini adalah pemerhati transportasi Indonesia, di mana selalu memperhatikan manakala regulasi-regulasi yang sekiranya memberatkan para pelaku usaha ataupun pemudik sekaligus juga. Kemudian sebelum kita mulai, saya langsung perkenalkan saja menuju ke moderator, yaitu Bapak Uki. Sering kita sapa Bapak Uki, yaitu Lukman Syafaldian. Kemudian Bapak Uki, saya langsung saja untuk Bapak Uki menyampaikan untuk memulai acara ini. Baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Suryo yang telah membuka acara webinar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul meskipun dalam suasana yang berbeda tentu saja karena keadaan juga telah berubah. Kita mendapat ujian dari Tuhan Yang Maha Kuasa, mendapatkan ujian pandemik COVID-19 ini. Tentu saja ini merubah banyak hal, tatanan hidup, gaya hidup, dan hal-hal yang lain. Hari ini, alhamdulillah kita berkumpul di sini untuk berdiskusi dan membahas apa yang harus kita lakukan dalam situasi yang telah jauh berbeda seperti sebelumnya. Alhamdulillah pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita 2 narasumber yang akan memberikan pandangan-pandangan dan tentu saja masukan-masukan dan keluhan ya, pasti tentu saja karena ini menimpa kita semua. Apa yang dirasakan setelah kita mengalami banyak perubahan pada saat mengalami pandemi ini. Dan tentu mudah-mudahan kita punya sudut pandang yang lain yang bisa memberikan alternatif-alternatif apa yang bisa kita lakukan agar kita tetap bisa bertahan dan tentu saja kita bisa lebih maju dari situasi yang sulit ini. Telah hadir bersama kita 2 narasumber. Yang pertama adalah Bapak Danang Ariwibowo Ihwan. Beliau seorang pemerhati sosial, juga sebagai pemerhati dunia transportasi di Indonesia. Kami harapkan Pak Danang nanti bisa memberikan gambaran secara umum apa yang terjadi saat ini, lalu apa yang harus kita lakukan.
Yang kedua adalah Bapak Muhammad Alfian, seorang praktisi usaha, seorang pelaku usaha di bidang transportasi. Tentu beliau adalah pelaku atau orang yang mengalami langsung ya dampak dari pandemik ini. Karena tentu saja aktivitas transportasi akan berkurang banyak kalau kita tidak bisa katakan berhenti. Nanti Pak Alfian ini mudah-mudahan juga akan memberikan situasi terakhir apa yang terjadi dengan dunia transportasi di Indonesia dan juga apa langkah yang akan beliau lakukan. Nah, saya kira untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Danang untuk memberikan pandangan dan update terakhir apa yang beliau bisa kumpulkan datanya, lalu kita bagi kepada kita. Beliau akan memberikan paparan, dan setelah itu baru kita adakan sesi tanya jawab. Langsung saja menghemat waktu, saya persilahkan kepada Pak Danang untuk berbicara. Silahkan, Pak. Terima kasih pembawa acara, moderator, Bapak Naufal, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berbahagia sekali dan sangat terhormat saya bisa bergabung dalam sesi webinar kali ini. Banyak hal barangkali nanti yang bisa kita diskusikan bersama. Mungkin saya tidak perlu banyak menyampaikan informasi, barangkali nanti supaya diskusi dinamis, sesi tanya jawab mungkin memperkuat data dan informasi yang kita sajikan bersama. Barangkali ada, ini sudah. Mungkin yang pertama dulu, slide pertama. Saya mulai dari judulnya mudik, karena tadi topik kemarin yang disampaikan oleh panitia, topiknya adalah siasat mudik di masa pandemi. Betul bahwa bulan ini itu kita mendapatkan, dalam tanda kutip, mendapatkan tambahan jatah cuti bersama dari pemerintah. Gitu. Awalnya bulan Oktober ini kita hanya ada libur satu, yaitu pada 29 Oktober saat hari kelahiran Muhammad SAW. Kalau orang Jawa bilang muludan. Gitu. Tetapi karena kemarin saat kita Idul Fitri dihapus cuti bersamanya karena pandemi sedang tinggi-tingginya, maka pemerintah sudah menetapkan kebijakan pergeseran cuti bersama. Nah, cuti bersama pada Oktober nanti akan panjang sekali, saudara-saudara. Akan dimulai sejak tanggal 28. 28 sudah ada cuti bersama, kemudian 29, 30, dan seterusnya. Kalau tidak salah harinya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi ada 5 hari libur, long weekend. Artinya apa? Long weekend tentu menarik minat kaum urban untuk kembali ke daerahnya masing-masing. Itu. Karena memang sejatinya konsepsi cuti bersama adalah mengupayakan peningkatan ekonomi di daerah dengan adanya orang arus balik mudik. Gitu. Tapi kondisi kali ini berbeda. Kondisi kali ini kita berada di tengah pandemi. Di tengah pandemi COVID yang masih sangat
tidak tentu. Jadi untuk diketahui, COVID ini menimpa lebih dari 200 negara. Tepatnya kalau tidak salah 253 negara. Dan semua negara tidak ada yang memiliki pengalaman penanggulangan COVID. Jadi kita dalam kondisi yang equal. Semua bodoh. Kira-kira begitu. Gitu. Semua bodoh. Kalau mau hitung-hitungan yang lucu gitu, yang paling bodoh Amerika. Karena Amerika kasusnya 7 juta. Nah, gitu. Amerika 7 juta, India, kemudian Rusia, Inggris, itu besar-besar lah kira-kira. Tapi kita tidak diskusi situ. Kita diskusi bagaimana kondisi Indonesia saat ini. Barangkali next slide. Oke. Ini data yang saya capture kemarin. Per kemarin kalau tidak salah di situ tertulis pukul 15 ya kalau nggak salah. Data kemarin itu jumlah kasus kita 200 berapa itu saya kecil sekali. 279 ya kalau nggak salah. 200 sekian lah. 200.000. Itu kasus kita yang biru itu, yang biru. Itu jumlah kasus kita. Kemudian nah itu 299.000 kasus konfirmasi positif. Gitu kan? Itu. Mungkin digedein dulu. Sebentar. No, yang nah, ini udah paling maksimal. Oke, nggak apa-apa. 299.000 kasus positif. Kalau nggak salah, nggak sampai. Tapi nggak apa-apa lah, 299.000. Lalu, ada 10 provinsi dengan kasus yang tinggi selain DKI Jakarta. 3 diantaranya ada di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Dan kita sangat tahu bahwa ketiga provinsi ini adalah destinasi utama arus mudik. Maka itu menjadi relevan diskusi kita ini. Kita minggu depan akan 2 minggu lagi akan mengalami puncak arus mudik. Tempat mudiknya yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur masih didominasi kasus COVID dengan jumlah kasus yang tinggi. Jadi, lalu apakah kita akan mudik? Lalu apakah kita tidak akan mudik? Lalu jika tidak mudik, bagaimana perekonomian? Untuk diketahui, selama triwulan ketiga ini, di antara negara-negara G20 bahkan di ASEAN, itu sebenarnya ekonomi kita masuk dalam kategori yang fundamental ekonominya cukup bagus. Mengapa? Karena negara-negara G20, Amerika, Inggris, dan seterusnya, itu mengalami defisit hingga lebih 20%. Jadi minus 12, minus 13, bahkan ada yang minus 17. Indonesia di triwulan pertama 2020 itu masih plus, sedangkan yang lain sudah minus. Tetapi di triwulan kedua, dari semester pertama, kita mengalami defisit minus 2. Lainnya sudah minus 12, 17. Negara tetangga Malaysia paling tinggi, minus 12 kalau nggak salah. Singapura saja yang seperti itu minus 15. Tetapi negara-negara kaya ini ketika nanti jatuh, kemudian bergerak naik lagi lebih mudah dibandingkan kita. Gitu. Karena apa? Karena cadangan devisa mereka banyak sekali. Gitu. Jadi ketika jatuh pun mereka akan cepat bangkit.
rebound akan cepat. Sedangkan kita saat ini Indonesia dalam fase hibernasi ekonomi kalau boleh disebut. Itu mengutip apa yang disampaikan Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Hibernasi ekonomi. Ekonomi itu ditidurkan. Supaya apa? Ibarat pohon, biar yang rontok hanya daun dan rantingnya. Tetapi batang pohon dan akar tidak mati. Karena apa? Kita menjaga supaya batang pohon dan akar tidak mati. Karena kalau batang, akar, dan pohon, akar dan batang pohon ini mati, maka Indonesia sudah tidak bisa bergerak lagi. Itu. Kita akan sulit sekali untuk recovery. Itu. Bosok. Pohon itu akan bosok, jadi mati. Nah, kita hibernasi. Cara hibernasinya adalah melakukan pembatasan aktivitas. Tidak lockdown. Terbukti sekian negara lockdown, ternyata inflasinya 12% lebih. Maka itu kita sudah melakukan langkah yang tepat. Jadi pembatasan sosial berskala besar. Sekarang Presiden meminta pembatasan sosial berskala mikro. Jadi lebih fokus kepada RT, RW, komunitas, bahkan keluarga. Gitu. Karena itu satu-satunya. Jadi akhirnya begini. Kita tidak bisa menutup mata bahwa tatkala kita kunci habis-habisan pergerakan, maka ekonomi akan runtuh. Karena di situ tidak ada jual beli dan seterusnya. Itu ya. Gitu. Nah, pemerintah berupaya menciptakan equilibrium, keseimbangan. Gitu. Ini main layang-layang, teman-teman. Gitu. Kalau pas kepanjangan ditarik, kalau kependekan lepasin dikit. Gitu. Nah, ini berusaha menciptakan equilibrium, keseimbangan. Jadi bagaimana keseimbangannya? Keseimbangannya PSBB dibuka sedikit, gitu. Ekonomi digerakkan. Gitu. Tetapi secara paralel pemerintah melakukan intervensi dan perbaikan terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan. Misalnya memastikan mesin PCR untuk swab lebih bagus, lebih banyak, lebih masif. Rapid test, tracking, tracing, dan seterusnya. Untuk diingat, kasus Indonesia sebanyak 200.000 sekian itu, jumlah spesimen yang kita tes sampai detik ini baru di angka 2 juta. Jadi kemampuan kita ngetes swab test itu baru 2 juta. Gitu. Jadi 2 juta ada yang positif 200.000. Kalau kita mampu nge-swab 50 juta, kira-kira yang positif berapa? Nah itu. Jadi sekarang positif masih sedikit, itu bisa jadi karena kemampuan swab kita yang masih rendah. Jadi itu pemerintah berupaya untuk menciptakan keseimbangan. Nah, next. Ini kemarin saya kebetulan diskusi dengan beberapa ahli permodelan. Di sebelah yang paling kanan itu kalau nggak salah ada ITB, ITS, UN, SIPB, IAKMI, BPPT, dan seterusnya. IAKMI itu Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Hasilnya adalah puncak kasus yang semula diperkirakan pada Agustus kemarin lewat. Puncak kasus itu lewat. Nah, hasil prediksi kedua ini, puncak kasus Indonesia akan terjadi sekitar Mei hingga Desember. Sekitar Mei hingga Desember. Mei, Juni, Juli, Agustus, ya kira-kira itu. Itu prediksi permodelan oleh para ahli. Gitu. Ahlinya sudah bukan main-main lah, profesor semuanya. Jadi kita tidak usah mikir tentang bagaimana cara ngitungnya,
Itu ahli semua. Mei sampai Desember 2021. Gitu. Jumlah kasus terendah yang paling optimis itu di angka 360 sekian ribu kalau nggak salah. Jumlah kasus terbanyak positif terkonfirmasi nanti akan mencapai 1 juta bahkan lebih sebetulnya. Itu prediksi. Jadi Indonesia belum mengalami puncak. Sehingga kalau kita masih sudah banyak orang yang ngomong hati-hati nanti gelombang kedua COVID. Kok gelombang kedua? Puncak saja kita belum. Jadi puncak nanti misalnya Mei, katakanlah ya 500.000 orang. Itu puncaknya. Setelah Mei landai 3 bulan, kemudian mulai turun kasus. Nah, ketika turun, kemudian terjadi lonjakan lagi, nah inilah second wave. Nah, kita tidak berharap itu terjadi. Kita jaga supaya itu tidak terjadi. Gitu. Harapan satu-satunya, semakin cepat vaksin kita temukan atau kita hadirkan, maka ini akan kondisinya betul-betul normal. Gitu. Artinya apa? Artinya, hai pelaku ekonomi, berjaga-jagalah bahwa COVID-19 ini itu masih maraton. Gitu. Artinya 2021 saya sangat meyakini bahwa kita masih dalam kondisi seperti sekarang. Gitu. Semua kegiatan dilakukan seperti webinar. Jadi nanti Pindo Tama mungkin bisa dapat banyak kerjaan dengan cara webinar-webinar ini. Gitu. Gitu. Itu kalau bagus. Kalau tidak bagus ya mungkin tidak ada yang nyewa. Gitu. Kira-kira begitu. Itu 2021. Yang saya sampaikan ini tadi fakta benar loh, bukan. Nah, lalu apa kesulitan pemerintah? Apa hal-hal yang membuat mudik itu berbahaya dan seterusnya? Coba next slide. Nah, inilah yang kira-kira gambaran mudik di Indonesia. Kekuatan kita sejatinya mobilisasi mudik itu nggak usah disuruh, itu orang sudah pasti mudik. Mengapa? Karena mudik itu budaya. Mudik itu adalah bagian dari jiwa Indonesia. Nggak ada itu di 200 negara lain di dunia, nggak ada mudik itu. Hanya ada di Indonesia. Itu mudik. Maka itu budaya. Kalau sudah budaya, saudara-saudara, maka tidak perlu disuruh. Mereka akan berupaya mencari duit, menghabiskan duit untuk mudik. Dan itu ikhlas. Itu kekuatan kita. Terus silaturahmi keluarga. Indonesia itu mangan ramangan, yang penting ngumpul. Pokoknya ngumpul. Ngumpul terus luar biasa. Nah, itu kekuatan kita. Kemudian, mudik itu masalah. Tidak ada satu negara yang pada periode tertentu, katakanlah dalam seminggu, tiba-tiba bergerak 3-4 juta orang dari suatu daerah ke daerah lain. Kemudian minggu depannya pulang lagi. Tidak ada. Tidak ada itu dalam sejarah Republik negara-negara lain. Nah, itulah kekuatan Indonesia. Tetapi kekuatan itu juga ada kelemahannya. Dalam kondisi seperti ini tentu konteksnya. Apa kelemahannya? Orang kita abai terhadap COVID, kemudian tidak disiplin, kemudian apa tuh yang terakhir itu? Seneng ngumpul. Itu kelemahan-kelemahan kita yang menyebabkan potensi tingginya kasus COVID jika mudik dilakukan. Itu akibat kelemahan-kelemahan dari mentalnya bangsa Indonesia. Tetapi mudik
itu juga membuka peluang luar biasa yang ada di O itu, opportunity. Karena mudik itu mobilisasi orang, mereka budget, spendingnya terus nggak mikir karena memang dia sudah menyimpan duit untuk mudik. Jadi sekian X rupiah itu memang mereka akan habiskan di daerah asal, kira-kira begitu. Nah itu membuat multiplier effect. Bayangkan UMKM, sewa mobil, hotel, pasar, semuanya. Gitu. Nah itu opportunity yang luar biasa. Opportunity terhadap pelaku-pelaku usaha seperti nanti Pak Nemo dan seterusnya. Gitu. Tetapi ingat, ada ancaman di situ. Ancamannya apa? Ancamannya tentu COVID-19. Peningkatan kasus, overwhelming fasilitas kesehatan. Jadi, karena ada peningkatan kasus yang mendadak dan tiba-tiba, maka fasilitas kesehatan tidak bisa terima. Karena luar biasa, itu yang harus kita antisipasi. Caranya bagaimana? Satu-satunya cara adalah kita tidak bisa memperketat habis-habisan lockdown karena itu akan mematikan ekonomi. Tetapi kita juga tidak bisa sembarang. Next slide. Ada 3 solusi yang barangkali bisa dipertimbangkan bersama supaya mudik tetap jalan. COVID terkendali. Apa? Ciptakan equilibrium, keseimbangan itu tadi. Keseimbangan. Lalu kendalikan kasus. Tetapi semua ini, saudara-saudara, syarat utamanya adalah perubahan perilaku. Perilaku ada 3. Perilaku fasilitas kesehatan. Artinya apa? Pemerintahlah yang memastikan bahwa seluruh fasilitas kesehatan terjamin. Di seluruh kabupaten, provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia, fasilitas kesehatan siap. PCR ada, rapid test ada, APD ada. Itu urusan pemerintah, bukan urusan rakyat. Itulah perilaku kesehatan. Perilaku kebijakan. Kebijakan itu pemerintah lagi. Pemerintah harus lebih yang ini, yang ini, dan sebagainya. Itu pemerintah. Tapi kalau keduanya ini sudah berjalan baik dan saat ini sebenarnya sudah berjalan baik, terbukti jika kita bandingkan kasus-kasus dengan negara-negara baik Barat maupun ASEAN. Indonesia on the track dalam penanganan COVID. Tetapi ini tidak akan jalan tatkala manusianya tidak. Nah, kita mempunyai kecenderungan ke situ. Wong Belanda saja kalah dengan bambu runcing, bagaimana nggak dableknya kita? Belanda itu pakai pistol, kita pakai bambu runcing menang kita kok. Berarti kan itu dablek dan beraninya minta ampun. Gitu. Hanya ada di Indonesia yang lampu merah itu jalan terus. Karena apa? Karena kita punya mental berani dan dablek. Gitu. Hanya ada di Indonesia trotoar dipakai sepeda motor. Karena apa? Karena kita mental berani dan dablek. Nah, itu kekuatan, tetapi sekaligus kelemahan. Satu, penutup sebagai penutup. Virus ini tidak terdeteksi. 70% dari 250.000 orang yang positif COVID di Indonesia itu OTG, orang tanpa gejala. Jadi dia tidak apa-apa, tetapi COVID plus. Nah, kembali mudik tetap dilaksanakan, tetapi tetap protokol kesehatan, perilaku yang baik tetap harus dijaga. Dan itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk menyampaikan hal itu kepada lingkungan terkecil kita di keluarga. Kira-kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Pak Danang atas paparannya yang sangat komprehensif, dimulai dari paparan mengenai pandemi secara global yang angkanya sangat mengkhawatirkan. Satu sisi kita cukup bersyukur karena kita berada di angka yang tidak setinggi negara-negara hebat yang tadi Pak Danang sebutkan ya, di Amerika dan negara-negara Eropa. Eh, Lalu juga tadi ada paparan mengenai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penanganan COVID ini. Lalu angka-angka yang sebetulnya cukup mengkhawatirkan, tetapi semoga tidak membuat kita menjadi paranoid, tetapi lebih waspada, yaitu bahwa kemampuan swab tes di negara kita ini masih rendah. Tetapi tadi Pak Danang juga menjelaskan kaitan dengan tema yang harus kita highlight pada kesempatan ini mengenai siasat mudik di masa pandemi. Jadi sekali lagi memang unik ya Pak Danang ya, di Indonesia ini berani dan dablek itu yang menjadi kekuatan sekaligus kelemahan. Lalu komplikasi yang sangat menarik tadi dipaparkan bahwa mudik itu adalah interaksi dari berbagai macam komponen yang kaitannya dengan tradisi, dengan ekonomi, dan religi tentu saja ya. Selanjutnya nampaknya kita sudah menerima banyak pertanyaan ini. Saya langsung bacakan saja ya, langsung ke Pak Danang ya. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi saya pilih yang berkaitan langsung dengan tema utama kali ini, yaitu siasat mudik di masa pandemi. Ini ada pertanyaan dari Pontianak ini Pak, jauh nih Pak. Dari Pak Zulhikam. Wah, nih Pak Zulhikam nih. Pak, bagaimana fasilitas yang disediakan pemerintah dalam rangka mudik lebaran dalam situasi pandemik? Nah, itu pertanyaan pertama. Lalu saya batasi satu-satu ya. Berikutnya ini dari Surabaya. Pak Danang, apakah memungkinkan bagi kita di tahun hari raya tahun depan kita akan mudik? Apakah sudah aman kita untuk mudik? Ya kira-kira begitu Pak ya terjemahannya ya. Itu pertanyaan kedua. Yang terakhir, apakah transportasi yang disediakan bentuknya akan sama seperti yang mudik sebelumnya sebelum terjadi pandemi? Sementara itu Pak Danang pertanyaannya. Silahkan langsung dijawab. Langsung dijawab ya. Oke, jadi kalau pemerintah menyiapkan apa yang terkait potensi mudik Maulud Nabi ini, maka sebenarnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Kalau lalu lintas kita tidak usah diskusikan ya, itu karena ranahnya polisi dan perhubungan dan seterusnya. Tapi kalau transportasi, maka pasti pemerintah menetapkan kebijakan tetap ada transportasi massal, namun sifatnya tetap terbatas. Gitu. Tetap terbatas, misalnya satu pesawat ya berarti maksimum 50%, satu bus maksimum 50%, dan seterusnya. Itu tetap. Jadi aturan-aturan itu, regulasi itu sudah ada dan tetap tidak berubah. Lalu itu untuk kesiapan mudik. Di daerah sendiri fasilitas kesehatan pasti akan disiagakan 24 jam. Kalau kondisi sekarang logistik mengenai dukungan untuk alat kesehatan sejatinya tidak setergopoh-gopoh tatkala kita pada Februari, Maret, dan April. Itu.
tenaga kesehatan kita praktis tidak ada APD. Dan itu semua ditemui di semua negara. Bahkan Amerika Serikat yang sedemikian dahsyat, itu susternya menggunakan plastik sampah. Gitu. Kita masih pakai jas hujan, lebih bagus dari Amerika. Di Amerika plastik sampah yang digunakan. Gitu. Nah kalau sekarang APD dan seterusnya itu oke. Kalau antivirus semua belum ada. Jadi APD dan seterusnya itu ada. PCR, alat PCR itu kita selalu berupaya, pemerintah selalu berupaya untuk mendapatkan dari negara lain. Tetapi perlu diingat, 200 lebih negara sekarang memperebutkan PCR. Jadi tidak ada Indonesia. Yang kekurangan PCR juga tidak ada di Indonesia. Hanya negara-negara dengan teknologi maju relatif lebih mandiri. Misalnya Amerika lagi. Amerika bisa langsung menyuruh General Motors dan Ford untuk membuat PCR. Karena mereka punya teknologi itu. Teknologinya hampir sama. Nah, kita tidak punya. Nah, sebenarnya ini blessing in disguise. Dalam kondisi seperti ini, sebenarnya ini memicu kita untuk meloncat berinovasi lebih cepat. Contohnya pemanfaatan teknologi melalui online seperti ini. Revolusi industri 4.0 yang sejatinya baru 1 tahun, 2 tahun ke depan akan dilakukan. Sekarang semua manusia, penduduk Indonesia, pelajar, bukan, manula, dan seterusnya, dipaksa untuk bisa memanfaatkan teknologi. Jadi ini peluang yang luar biasa. Artinya apa? Kita harus tetap optimis bahwa di tengah segala kesulitan itu pasti ada yang kayak gini-gini. Nah, yang kemajuan ini yang harus kita. Lalu tadi ada pertanyaan apakah tahun depan kita sudah bisa mudik lebaran? Oke. Kalau mudik itu di Mei, maka itu puncak kasus kalau berdasarkan prediksi tadi. Gitu. Nah, kalau mudik itu di Mei 2021, maka itu puncak kasus jika kita merefer ke prediksi ahli-ahli permodelan tadi. Tapi ada kabar baik. Kabar baik adalah seluruh negara saat ini berlomba mendapatkan virus, menemukan antivirus. Seluruh negara, termasuk Indonesia. Indonesia yang betul-betul mandiri, risetnya disebut vaksin merah putih, diinisiasi atau diketuai oleh BPPT dan lembaga Eijkman. Tapi saudara-saudara, ini belum pada uji klinis 1, 2, 3. Tahapnya itu tahap persiapan, uji klinis 1, uji klinis 2, uji klinis 3. Setiap uji klinis ini, kalau normal, periodenya. Artinya, normal itu artinya begini. Normal penelitian penemuan sebuah obat seperti obat-obat yang sudah ada di pasaran. Setiap uji klinis 1, 2, 3 ini, waktunya 10 tahun. Itu bayangkan. Gitu. Ini harus ditempuh dalam waktu 1 tahun. Gitu. Nah ini kita semua berlomba. Dan vaksin merah putih belum masuk pada level fase 1. Uji klinis 1 itu belum. Maka itu kita kerjasama dengan 2 negara. 1, Cina dengan Sinovac, kemudian dengan Inggris. Dengan Sinovac kita kerjasama. Kenapa sih kok Cina? Nah, nanti kan begitu lagi. Kan komunis. Kan gitu. Kenapa Cina? Karena Sinovac, istilahnya BUMN Bio Farmanya Cina, Sinovac itu sudah lakukan uji klinis pada fase 3. Jadi sudah sebentar lagi. Nah, kita kerjasama di situ. Supaya apa? Ketika kita mengikat kerjasama, maka kita mendapatkan lisensi untuk memproduksi di Indonesia. Tidak membeli. Gitu.
Walaupun sudah ada harganya sekian, tetapi kita sudah boleh dengan lisensi itu, oh resepnya ini. Nah, terus lalu kita buat di Bio Farma atau Indo Farma. Itu sudah kita lakukan, dan syaratnya adalah harus ada uji tes kepada manusia Indonesia. Itu yang dilakukan di Bandung dan seterusnya itu kepada 6.000 orang itu. Jadi artinya kenapa kok harus 6.000, harus sekian ribu itu? Karena itu untuk ngetes, oh ini ngaruh nggak kepada orang Indonesia, oh nanti jadi beda karena cuacanya beda dan seterusnya. Nanti ketemu formulanya, nah formula itu yang akan dibawa kita, kemudian kita produksi di Bio Farma. Bio Farma untuk langkah awal baru bisa memproduksi sekitar 100 juta ampul. Presiden mintanya sampai 250 bahkan 300 juta. Itu dengan Sinovac. Tapi apakah itu sukses atau tidak, kita juga belum tahu. Dengan Inggris juga seperti itu. Sementara seluruh negara, menurut prediksi WHO, itu ada 25 negara yang mengembangkan vaksin. 25 negara yang mengembangkan vaksin. Di antara 25 negara, 13 negaranya sudah pada tahap 3, fase 3. Di antara 13 negara yang masuk fase 3 ini, diprediksi oleh WHO, hanya 4-5 yang sukses. Lainnya rontok. Jadi hanya ada 4 atau 5 negara yang sukses menelurkan antivirus. Lainnya rontok. Apa yang terjadi? Yang terjadi, saudara-saudara, kalau benar hanya ada 5 negara ini, maka 230 negara lainnya akan berebut ke 5 negara ini. Entah caranya bagaimana, pokoknya mendapatkan antivirus. Dan kalau ini terjadi tanpa diatur, maka perang terjadi. Gitu. Atau setidak-tidaknya penyelundupan terjadi. Atau setidak-tidaknya potensi antivirus palsu terjadi. Karena apa? Demand-nya luar biasa yang hanya bisa menyediakan 4 negara. 4 negara ini yang bisa menyediakan ini nanti akan dikepung oleh negara-negara adidaya karena mereka yang punya duit. Otomatis akan dikepung. Maka negara-negara berkembang dan generasi ketiga tidak akan bisa dapat. Jangan bayangkan Zimbabwe dapat, Ethiopia dapat, tidak mungkin. Gitu. Nah, mereka nanti akan membajak distribusi antivirus itu. Gitu. Ini yang diantisipasi oleh PBB kemarin ketika diskusi Pak Jokowi kan diskusi atau pidato di sana. Salah satunya adalah membuat kesepakatan global. Karena antivirus sudah mau ditemukan kira-kira di awal tahun, maka dibuat kesepakatan global. Tetapi ini sebenarnya ya yang paling dahsyat adalah pikiran pedagang. Kesepakatan globalnya adalah obat ini nanti akan didistribusikan kepada negara-negara yang ikut tanda tangan. Maksimal setiap negara mendapat 5-20% jatah dari penduduknya. Misalnya Indonesia 260 juta, maka dia akan dapat jatah 50 juta ampul. Itu 50 juta ampul karena maksimal 20%. Supaya bisa terdistribusi ke seluruh negara. Syaratnya tidak hanya tanda tangan kerjasama. Syaratnya kita harus bayar DP dulu kayak IO itu ditagih DP-nya itu. IO kan juga ditagih DP kan? Gitu. Jadi kemarin kita sudah tanda tangan
kita membayar satu ampul seharga $1,6 US. Berarti kira-kira berapa tuh? 25.000 kira-kira. Kali 50 juta. Jadi kita sudah siap menggelontorkan uang sebesar kira-kira 780 miliar untuk memesan itu. Nah, ini upaya pemerintah untuk memastikan keterjaminan pasokan antivirus di dalam negeri. Tapi, saudara-saudara, ini antivirus yang kita beli di luar. Namanya membeli, artinya tidak ada kemandirian bagi kita. Buktinya apa? Ya itu tadi, 780 miliar harus kita sediakan. Dan ketika kita tidak tanda tangan kemarin, tanda tangannya minggu kemarin, kalau kita tidak mau tanda tangan kemarin, terus kemudian nyusul, harga satu ampul menjadi 4,3 US dollar per satu ampul. Ini kan kapitalisme. Gitu. Nah, itulah yang terjadi. Maka itu kita doakan supaya virus merah putih bisa diwujudkan dan kita mandiri. Demikian. Oke. Baik, terima kasih jawabannya Pak Danang. Melegakan sekaligus membuat kita semua berharap-harap cemas nih ya Pak ya. Tapi kita sebagai orang beragama tentu harus selalu berikhtiar dan berdoa begitu kira-kira ya. Jadi demikian para peserta dan para bapak-bapak yang tadi bertanya. Jadi garis besarnya adalah bahwa pemerintah tentu sudah mempunyai konsep maupun persiapan seandainya situasi mudik itu akan dilakukan masih dalam kondisi seperti ini. Lalu mengenai kemungkinan di tahun depan akan seperti apa, tadi Pak Danang juga menjelaskan tentang penanganannya, lalu antivirus dan seterusnya, ada harapan. Jadi mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, lalu vaksin atau antivirus ini juga bisa segera diproduksi, entah itu dari luar negeri atau dari Indonesia. Seandainya dari luar negeri, pemerintah juga pun sudah menyiapkan. Jadi sepertinya pemerintah sedang bekerja keras untuk menangani pandemi ini secara preventif gitu ya. Demikian untuk sesi pertama saya cukupkan dulu karena kita masih punya satu narasumber lagi yang kita semua tentu juga tidak sabar ya bagaimana nih praktisi pengusaha transportasi menyiasati mudik lalu bertahannya bidang usaha mereka dalam situasi pandemik seperti ini. Saya kira pengalaman itu sudah dialami sama bapak-bapak beliau para pengusaha transportasi ini karena mudik tahun ini itu jauh berbeda dengan tahun sebelumnya dalam kondisi normal. Sudah hadir juga bersama kita, alhamdulillah adalah Bapak Muhammad Alfian. Beliau seorang pengusaha di bidang transportasi, akan menjelaskan bagaimana keadaan usahanya pada saat mudik tahun ini, lalu respons para pengusaha seperti apa, dan rencana masa depan dengan kondisi seperti ini bagaimana. Langsung aja kepada Bapak Muhammad Alfian untuk memberikan paparannya.
Udah oke, Pak Moderator? Halo? Langsung, silakan. Sudah oke, Pak. Silakan. Siap. Selamat sore Bapak-Bapak semua, para peserta webinar siasat mudik di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Perkenalkan, nama saya Alfian, Pak, Bu. Saya adalah pelaku travel agent. Nah, saya punya 120 unit bus ukuran besar. Nah, terus itu loh, minibus ada 50 unit. Jadi saya punya bus ukuran besar dan minibus ukuran sedang. Oke Pak, untuk lanjut, saya sedikit bikin cerita-cerita nih, ini kebetulan dibikin oleh teman-teman. Nah, sedikit cerita ya Pak, travel saya ini namanya Mimosa. Itu nama panggilan kecil saya. Jadi, itu sebenarnya nama bunga. Yes, kita pikir bagus lah buat nama travel. Berikutnya, karena kita itu di masa pandemi, ini saya memberikan judulnya adalah New Normal, Pak, Bu. Di mana kita sebagai pelaku usaha di era New Normal, di pandemi ini, kita berusaha untuk tetap bertahan di tengah lesunya pariwisata, makanan, ataupun bidang transportasi yang lain gitu. Sedikit cerita Pak, untuk di next slide itu gimana sih Mimosa Travel itu berdiri gitu. Boleh ya Pak, promosi ya Pak, kan ini masa pandemi Pak, jadi sedikit lah kami cerita gitu. Kami dirikan Mimosa Travel ini di tahun 2012. Jadi kerjasama antara 3 orang, saya, Pak Suryo, dan Bu Hastin. Itu kebetulan kami punya mimpi yang sama, Pak. Indonesia adalah negara kepulauan, negara agraris. Yuk kita sambung-sambungkan antara Merauke sampai Papua. Gimana caranya? Pesawat udara, ya mereka bisa punya, karena memiliki dana yang besar. Tapi modal kami 10 juta Pak, dari hasil tabungan. Itu awal. Jadi kami kolek bertiga, membuat tabungan, kami mendirikan usaha. Kantor kami di salah satu rumah pemegang saham Pak. Jadi untuk efisiensi kami membuat rumah menjadi kantor. Saat ini kantor pusat kami di Plaza Indonesia, lantai ground floor Jakarta Pak. Alhamdulillah itu Pak. Nah, untuk berikutnya sebagai masukan ke Pak pembicara yang sebelumnya Pak Danang ya, pembicara sebelumnya Pak Danang. Terima kasih Pak Danang tadi, bagus sekali Pak bagi kami Pak gitu. Nah, sebagai perbandingan Pak di tahun 2019 dengan 2020 ini, kami ngambil di bulan Juni sampai bulan September. Seperti di slide Pak, tahun lalu bulan Juni kami bisa mendapat 550 order gitu. Tahun 2020 bulan Juni kami hanya mendapat 50 order. Bayangkan Pak, dari 550 order menjadi hanya 50 order Pak. Sementara kami
diharapkan untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Itu dengan segala kondisi kami terima, tapi kami juga mempertahankan para pekerja-pekerja kami, Pak. Nah, di bulan Juli, seperti yang di slide, itu 675 order tahun 2019, Pak. Bu. Sekarang, tahun 2020, bulan Juli, kami hanya menerima 30 order. Jadi, aduh, gimana ya? Pandemi COVID ini luar biasa, Pak. Nyerangnya ke perusahaan kami itu. Berikutnya bulan Agustus ada di 725 order. Bulan Agustus tahun 2020 kami hanya mendapat 29 order. Sedih, tapi ini terjadi di seluruh dunia, Pak. Nggak hanya kami gitu ya. Jadi untuk memberikan semangat kepada karyawan-karyawan kami, ya kami selalu ngobrol, berdiskusi. Ini nggak hanya terjadi di kita kok, gitu. Ini terjadi di seluruh dunia. Hampir semua kegiatan ekonomi menurun. Hanya Tesla ya yang naik. Tesla itu perusahaan mobil listrik. Sama Alibaba, sama perusahaan Amerika yang menjadi kurir kirim-kirim barang, Pak. Kalau di Indonesia itu Tiki. Mungkin Tiki di Indonesia ordernya jadi lebih tinggi, Pak, karena ada pandemi ini. Tapi kami sebagai pelaku pariwisata bisa dikatakan terjun bebas, Pak, Bu. Nah, di bulan September kami mendapat tahun 2019 645 order. Di tahun 2020 kami bulan September hanya mendapat 20 order, Pak. Semakin mengelus dada, Pak. Saya bingung gimana nggaji pegawai kami, Pak. Tapi ya udahlah, itu memang kondisi yang harus kita terima gitu. Nah, di slide berikutnya itu adalah harapan-harapan saya, Pak. Saya, para direksi, para pemegang saham, para karyawan, mungkin para pelaku usaha lain, Pak, bahwa pemerintah mohon dong dibikin regulasi, aturan dari pemerintah ke pelaku usaha agar kami ini dapat menjalankan kegiatan usaha di masa pandemi COVID-19, Pak. Karena yang saya tahu nih, di masa PSBB DKI Jakarta, ketika ada restoran yang tetap membuka, karena memang mereka diminta untuk menutup semua dine-in-nya, kecuali take away, dibawa pulang ke rumah boleh. Nah, ketika ternyata mereka tetap menjalankan makan di restoran, melakukan dine-in di restoran mereka didenda, Pak. Mereka didenda, Bu, sebesar 50 juta kalau nggak salah minimal. Nah, dan sekarang kebiasaan masyarakat kita adalah ketika ada masalah, mereka langsung memfoto, memvideo, memposting, memviralkan, tersebar langsung ke seluruh dunia tanpa kita bisa menghentikannya. Nah, kita, sebagai pelaku usaha tentu tidak bisa menghindari, wong kenyataannya itu ada kan, ada foto, ada video yang harusnya nggak boleh makan di restoran, tapi ternyata ada yang makan di restoran, di video. Nah, kenalah kami, Pak, pelaku usaha. Gitu. Kami harap pemerintah memberikan aturan, regulasi yang jelas, Pak, kepada kami. Dan sampai ke bawah, Pak, sampai ke bawah pelaksanaan itu. Jadi
Mungkin dari menteri, menteri turun ke gubernur, gubernur sampai ke wali kota. Sampai mungkin ke ketua RT pun tahu bahwa ada regulasi yang mengatur tatanan penanggulangan COVID di bidang transportasi tentunya ya. Itu harapan saya yang pertama, Pak. Terus yang kedua, tentu kita berusaha membutuhkan modal ya Pak, Bu. Gitu. Nah, terus terang kami meminjam bank, meminjam pinjaman dari bank. Nah, harapan saya, bank juga memberikan relaksasi terhadap kredit ataupun bunga usaha kepada para pelaku usaha, Pak. Yang mungkin awalnya kami meminjam selama 24 bulan. Nah, karena adanya pandemi ini, kami diberi relaksasi menjadi 32 bulan apabila memungkinkan. Atau relaksasi waktu yang kemudian berikutnya yang kami harapkan adalah relaksasi bunga. Kami siap Pak, Bu, untuk diajak berdiskusi, berhitung tentang bunga pinjaman kami akan terbuka. Jadi bunga yang mungkin hanya, bukan hanya, bunga yang tadinya sekitar 2 juta per bulan, kami harap bunga dapat bukan dikurangi nilai bunganya ya Pak, tapi diperpanjang masa pembayaran bunganya gitu. Itu harapan kami yang kedua terhadap bank pemberi kredit, Pak. Lalu berikutnya adalah kepada masyarakat. Nah, masyarakat ini seperti yang tadi Pak Danang bilang ya, bahwa masyarakat kita itu menyimpan uang buat mudik tahun berikutnya. Nah, itu benar banget itu Pak, bahwa kita bekerja, nabung, kadang-kadang memang nggak masuk di akal ya, tapi memang nabung hanya untuk mudik di tahun berikutnya. Mungkin memberikan pride, kebanggaan kita ini kerja loh di kota gitu. Kami mendapat gaji, kami mendapatkan uang, lalu kami pulang kampung pamer ya. Kami pamer, ada yang memberikan, nih kami di kota, kami kerja bisa mempunyai barang-barang tertentu gitu. Nah, setuju Pak dengan menyimpan uang buat mudik berikutnya. Nah, lalu kepada masyarakat ya, taatilah protokol kesehatan COVID-19 ini. Di kami Pak sekarang melakukan kendaraan kami itu seatnya 22. Di bus besar itu seatnya 2 kalikan 12 ke belakang. Nah, ngikutin aturan social distancing, maka pada akhirnya 1 mundur ke 12 row. Nah, bisa dapat Bapak bayangkan Pak, kami yang tadinya 2 kalikan 12, sekarang 1 kalikan 12 gitu. Harga nggak mungkin naik Pak, karena kalau kami naikkan, pasti masyarakat akan berpindah ke moda transport yang lain. Mereka akan mencari yang murah, karena asumsi kita, perhitungan kita bahwa bus merupakan moda transportasi yang paling murah saat ini di Indonesia dibandingkan dengan kereta api, pesawat terbang, ataupun mobil pribadi ya. Gitu. Nah, itu tadi Pak, kembali ke yang tentang bank, harapan kami bank bisa memberikan relaksasi kepada para pelaku usaha gitu. Nah,
Itu Pak, harapan kami, 3 harapan kami kepada pemerintah, kepada Pak badan usaha atau bank yang memberikan kami kredit, pinjaman, lalu kepada masyarakat kita sendiri yang menggunakan moda transportasi bus untuk perpindahan dari kota A ke kota B. Gitu. Untuk yang slide terakhir, harapan saya seperti yang tadi Pak Danang sempat omongkan, ada pertanyaan yang dari Pontianak tadi Pak, ada pertanyaan bahwa apakah tahun depan sudah bisa mudik? Apakah tahun depan sudah aman untuk mudik? Harapan saya jelas, semoga tahun depan sudah bisa mudik. Bahkan tahun ini, tahun 2020, Natal, Tahun Baru, para masyarakat sudah bisa mudik, gitu Pak, dengan aman dan nyaman. Semoga ini unek-unek ya Pak, unek-unek kami bisa tersalurkan ke Pak Danang sebagai wakil masyarakat kepada pemerintah. Demikian Pak, Bu, terima kasih, semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Muhammad Alfian, Mas Mimo ya ternyata ya nama pendeknya. Kita semua prihatin dan saya baca angka-angkanya tadi merinding Pak. Waduh, penurunannya saya bingung angkanya sampai berapa persen itu. Kami semua sangat prihatin dan tentu ini akan jadi kerja keras untuk kita semua, baik dari pemerintah, pelaku usaha, lalu juga kepada masyarakat. Mudah-mudahan kita semua bisa bertahan sambil menunggu bahwa pandemi ini berakhir, sambil menunggu bahwa obat atau antivirus atau vaksin atau hal yang bisa menyelesaikan pandemi ini bisa diproduksi dan bisa kita konsumsi. Kira-kira begitu. Saya kira tadi ada beberapa pertanyaan, tetapi kurang lebih tadi sudah sangat jelas. Ini curhatan Pak Muhammad Alfian ini sangat dalam ya, jadi semuanya sangat jelas. Jadi sudah terjawab sebetulnya. Nah, untuk mengakhiri 2 sesi ini, mohon berkenan untuk Pak Danang memberikan closing statement mengenai siasat mudik di masa pandemi, lalu agar masyarakat tetap bersemangat dan punya harapan bahwa kita tetap bisa melanjutkan aktivitas dan tentu saja kaitan dengan highlight tema webinar kali ini, siasat mudik di masa pandemi, bahwa tradisi atau budaya mudik ini akan kita jalani kembali di masa depan. Silakan Pak Danang sebagai closing statement. Terima kasih Mas Uki. Closing statement-nya saya membuat sendiri ya, bukan tentang yang tadi disampaikan, tapi closing statement-nya setelah ini, kalau simulasinya sudah beres, kita tetap diskusi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya listing. Matur nuwun. Itu aja closing statement-nya. Udah? Yap. Oke. Oke. Baik, terima kasih Pak Danang atas closing statement-nya. Demikian para peserta webinar dengan tema siasat mudik di masa pandemi yang kita laksanakan pada hari ini.
hari Minggu, paparan yang sangat komprehensif, sangat berguna, informasi yang bisa bermanfaat untuk kita jalani di masa pandemi ini. Tetap semangat dan jalankan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas kita. Saya, Lukman Syafardian, sebagai moderator akan menyerahkan kepada MC, Pak Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas partisipasinya kepada Bapak Ibu, kepada para narasumber Bapak Danang, juga narasumber Bapak Alfian. Ya, sangat daging sekali. Semuanya daging. Bayangkan dari sisi regulasi pemerintah, pengamatan Bapak Danang itu sungguh mendalam. Semua sudah terjelaskan, sangat komprehensif yang dibilang Bapak Uki sebagai moderator tadi. Kemudian dari sisi pelaku bisnis juga luar biasa. Kita lihat angkanya itu dibilang sesak napas, mungkin bisa dibilang begitu. Ya, lepas dari itu semua pemirsa, bahwa kita semua tidak mengalami sendiri. Bahkan seluruh dunia mengalaminya. Berbagai macam dilema, baik dari sisi pejabat pemerintah di setiap negara, juga pelaku usaha, bahkan masyarakat umumnya. Semua berdampak. Jadi semua kembali ke diri kita, bagaimana cara menyikapinya. Secara dewasa, secara emosional, bagaimana. Dan mudah-mudahan tentunya doa kita bersama, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, para peserta webinar, adalah segera berlalulah masa pandemi ini. Segera didapatkanlah antivirus atau vaksin dari COVID-19 ini. Semoga semua berlalu sehingga semua bisa menjalankan aktivitas, juga tentunya mudik yang kita angkat tema saat ini. Tidak ada lagi siasat-siasat apapun, tetapi mengalir saja. Transportasi darat mengalir seperti biasa, udara mengalir biasa. Semoga semuanya berjalan lancar dan semua kembali normal. Bukan new normal ya tentunya, tetapi back to normal. Baik, saya kira waktu sudah cukup untuk mengakhiri acara webinar siasat mudik di masa pandemik ini. Semoga kita dipertemukan kembali pada tema yang luar biasa lagi di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di record nggak sih? Nggak di record ya?